Halo BTNers, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bank BTN yang ke-71. Semoga semakin terdepan dan terus memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sinta dengan NIP 18318 dari Bank BTN Kantor Cabang Yogyakarta. Berkaitan dengan background pekerjaan saya saat ini sebagai customer service, di mana customer service saat ini tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun juga dituntut untuk dapat melakukan cross-selling. Tentunya, service excellence sangatlah diutamakan di Bank BTN, guna menunjang kesetiaan dan kenyamanan nasabah Bank BTN, seperti selalu bersikap ramah terhadap nasabah, memahami kebutuhan dan permasalahan nasabah. Tentunya, kita juga harus mampu memberikan solusi terhadap nasabah yang datang ke meja kita. Tidak cukup sampai di situ saja. Nasabah yang datang ke BTN harus kita edukasi untuk dapat melakukan transaksi menggunakan e-channel. Kita juga harus dapat membaca peluang untuk melakukan selling on desk dengan memasarkan produk-produk low cost seperti deposito retail, tabungan BTN Siap, serta produk terbaru Bank BTN yaitu BTN Investa. Service dan sales itu memang dua hal yang tadi bisa dipisahkan. Apabila kita memberikan pelayanan yang kurang berkenan pada nasabah, apakah kedepannya nasabah akan tertarik terhadap produk-produk yang kita tawarkan? Sales dan service juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang perusahaan dapatkan. Sampai di sini, milenial pasti setuju kan? Sebagai seorang banker, tentunya kita harus bisa menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi. Dari fungsi tersebut, bank akan memaksimalkan pencapaian laba. Nah, berbicara soal laba Bank BTN pada tahun 2019 hanya sebesar 209 miliar. Hal ini disebabkan adanya pencadangan CKPN sesuai dengan PSAK 71 karena kualitas kredit bermasalah yang meningkat. Sedangkan laba BTN di tahun 2020 sudah meningkat menjadi 1,6 triliun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kasa dan berhasilnya Bank BTN dalam menekan beban serta perbaikan kualitas kredit. Tentunya, dari pemaparan laba di atas, kinerja Bank BTN pada tahun 2020 sudah menunjukkan hasil yang sangat positif. Kita sebagai bankers harus selalu berorientasi kepada laba. Laba merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja perusahaan. Jika laba mencapai atau bahkan melebihi target, maka kinerja perusahaan akan tergolong positif. Tentunya itu merupakan sumbangsi kita sebagai BTNers millennials. Seperti yang disampaikan Bapak Dirut BTN, bahwa permasalahan Bank BTN saat ini adalah ketidakseimbangan antara dana dan kredit. Dahulu kita fokus pada pertumbuhan kredit, namun lupa pada dana. Maka ini akan menjadi tantangan besar bagi BTNers milenial, sebagaimana kita dapat menyeimbangkan antara dana dan kredit. Senada dengan hal di atas, kita sebagai BTNers terlebih dulu harus menyamakan tujuan kita dengan tujuan perusahaan, agar Bank BTN terus berada di jalur yang tepat, agar kita sebagai bagian dari BUMN dapat terus berkontribusi kepada seluruh keluarga Indonesia. Ingat BTNers, karena hidup gak cuman tentang hari ini. Sekian dari saya, Ajeng Sinta. Jangan lupa untuk dukung saya supaya saya menjadi finalis terfavorit dengan cara like dan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.